Raja band sama band raja tuh beda loh. Anda tuh raja band apa band raja? Ini terlalu berat nama ini, ganti aja. Tapi kita kekeh aja Pak Haji. Ya Ini udah. kok baru nongol mau jadi raja gitu. Jadi Raja ini salah satu band yang ditolak seluruh produser di Jakarta. Slow label. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forsa rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan anggota band keren ini. Beliau-beliau ini dua bersaudara sebagai anggota inti dari band Raja. Tepuk tangan buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Ini Ian, ini Audi. Moldi Pak Haji. Moldi. Tahu nggak Pak Haji kepanjangan Moldi? Apa itu? Molor dikit Pak Haji. Iya. Dia mengakuin Pak Haji. Enggak Pak Haji, bukan doa. Moldi, oke, Ian Moldi. Ian Kasela, kita tahu lah, Kalimantan Selatan. Iya benar. Gambirin. Bung Ian, Bung Moldi. Kita bisikan Roma ini bincang asik bareng Roma. Oke. Saya pikir dibisikin dari Pak Haji. Oh, bukan. Bincang asik. Jadi kita ngobrol aja. Iya Pak Haji. Jadi nggak tertutup juga. Misalnya Anda mau interogasi saya boleh juga. Waduh. Ngobrol asik. Ngobrol Iya asik. Pak Haji. Oke, Bung Ian, Iya, Pak Haji. Bung juga Moldi. Kapan Anda dirikan band Raja ini dan kemudian kenapa namanya Raja? Siapa nih? jawab? Yang jawab siapa nih Pak? Pak Haji pengen yang mana nih? Silakan. Kalau didirikan tahun 2001 Pak Haji. 2001 tanggal 17 Maret ya. 2001 berarti udah 20. 17 Maret besok 22 tahun. Oke. Itu. Dan personil 4 orang ya? 4 orang dari awal. Oke, siapa aja tuh? Dia posisi mana? Siapa? Vokal Ian, Ya. gitar Moldi, bass Indra, drummer Seno. Oke, 4 orang itu. 4. Jadi nggak ada keyboard ya? Additional. 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 Oke. Karena musik Raja tuh lebih dominan gitar sama Pak Haji. Keren emang gitarnya Moldi. Itu dia. Tahu nggak Pak Haji terinspirasi dari siapa dia? Dari siapa tuh? Tuh. Ini dia yang paling happy, sebenarnya dia happy banget nih begitu ketemu dengan Pak Haji di sini. Nah. Mengingatkan dia masa. Ini ada satu yang paling ini banget Pak Haji. Dibilang tragedi sih bukan juga ya. Insiden juga bukan, ceritain nggak ya? Nih Forsa pasti pada gimana ya kalau dengar ini. Tahun berapa ya? Pokoknya Pak Haji waktu itu lagi konser di Banjarmasin. Oke, tahun berapa itu? Yang 80-an apa? yang zaman Pak Haji pakai yang begini apa namanya? Oh, serban. Nah, Tahun berapa tuh Pak Haji? 80-an ya? lagi 80-an hits lagu apa pemilu ya Pak Haji, ada single pemilu ya? Tuh. Nah zaman itu saya masih SD ya, masih kecil. Ya biasalah. Kalau zaman dulu belum ada Porsa ya Pak Haji ya? Belum. Berarti saya Porsa pertama Pak Haji. Jadi teman-teman Forsa dimanapun berada, jangan mengaku yang pertama ya, ini duluan loh. Jadi itu nonton itu di lapangan apa itu? Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat. Stadion Lambung Mangkurat. Dan itu nontonnya bukan atas izin dengan siapa-siapa Pak Haji. Jadi tidak bilang sama orang rumah. Saya juga berdasarkan cerita sih. Tiba-tiba dia pergi aja. Pulangnya bukan pulang sendiri. Diantarin orang pingsan dia. Ya anak kecil berani nonton tanpa izin orang rumah. Mungkin dia keinjak atau apalah zaman itu. Saking ngefansnya gimana? Tuh. Ngefans banget. Saya lihat juga waktu itu ada orang keinjak. Jangan deh Pak Haji. Lucunya tuh dulu tuh saya itu nggak tahu, nggak pernah pingsan. Baru Pertama itu. Pak Haji Roma yang bikin saya pingsan.
Jadi ya sebelum kita pernah di panggung, kita pun pernah Di bawah. Menonton. Jadi tahu makanya saya pernah jadi penonton, pernah jadi Ditonton juga. Akhirnya ditonton juga gitu. Jadi bangunnya di tumpukan manusia Pak Haji. Tuh. Iya, saya nggak sadar begitu kebangun sadar sendiri saya nginjak Orang-orang. gara-gara nginjak orang Kebangun akhirnya. pingsan lagi. Nah, lo. Itulah yang diantarin orang itu. Jadi Oh, Jadi berarti yang kan pingsan sadar. banyak dong itu. ya Pak Haji, Ditumpukan orang maksudnya gimana? desak-desakan itu ya waktu itu tuh di pintu Pak Haji, di pintu. Oke, Jadi iya, badan saya tuh Kedorong udah. kayak kalau kata orang ngegantung, nggak nginjak di tanah karena masih bocah kan. Betul. Jadi diapit orang banyak. Mungkin Oke. jadi di situ desakan situ. Cuman saya sempat sih ngelihat Pak Haji lagi dakwah. Cia. Itu yang paling penting Udah. poinnya itu. Udah habis itu nggak tahu lagi ceritanya. Udah blank aja jadi hitam. Nggak sempat menikmati. Ya tapi minimal saya udah ngelihat, wah sosok idola saya nih. Asik. Gokil nih. Asik. Wah. Sejarah Pak Haji. Oke. Dari situ Pak Haji, sapu-sapu di rumah habis sama dia. Kenapa? Hah? Dipakai dia buat aksen gitar aja kayak Pak Haji ada di ngaca gitu terus. Jadi kalau mama pengen nyari sapu buat bersihin rumah gitu nggak ada aja. Di kamar dia aja udah habis dia aksen begini. Influence. Baru di sini dibuka Pak Haji. Mungkin orang-orang di luar taunya Mauldy Raja gitaris influence-nya siapa atau siapa gitu. Padahal mah yang lagi berhadapan ini. Insyaallah. Super yang sangat keren. Nah itu. Pakai gitar apa? Fender. Saya sekarang ya Pak Ji, iya Fender. Fender sebelumnya? Sebelumnya tuh saya pernah nyoba macam-macam Ibanez, Ibanez. Sektor. Jadi saya tuh pernah ada satu perusahaan yang ngajak kerjasama untuk endorse. Cuman saya bilang, saya kalau di endorse jadi nggak bebas pakai merek. Saya mau disupport aja deh. Kalau you mau sini kasih satu saya pakai langsung jadi hak milik. Jadi kalau nggak punya ini Pak Ji. Untungnya saya mainnya saya cacat Pak Ji. Saya terbalik mainnya. Cacat lagi. kan tidak sama seperti orang-orang normal. Senar satu saya tuh di atas Pak Ji. Karena saya awal belajar itu pakai gitar kanan. Jadi karena dulu basicnya nggak punya gitar, jadi pinjamlah punya orang. Pinjam punya orang, nggak mungkin saya balik-balikin senarnya kan. Saya memang bawaannya kidal. Kidal, jadi ya udah pakai aja yang menciptakan chord sendiri. Yang penting saya bilang jangan lihat mainnya saya, dengerin bunyinya aja. Iya, kalau bunyinya Bagus. sempurna ya berarti saya benar chordnya itu aja Pak Ji. Jangan dilihat. Tapi dirasa salah. Rasa suaranya tuh. Kita kenal band Raja ini ada ciri khas mereka berkacamata. Kayak sekarang nih. Makanya dia paling keren. Itu kenapa harus berkacamata? Apakah memang karena untuk menutupi atau mata yang tidak baik atau memang untuk action, untuk ciri bagaimana? Action. Biar gampang mapping Pak Haji. Lalu bingung loh. Enggak Pak Haji. Kacau. Ini yang ketawa ngerti Pak Haji berarti. Sebenarnya ketahuan kalau mapping ya. Nah itu. Jadi kita menyanyi ngadep mana padahal kita lagi ngelirik yang mana Pak Haji. Pintar. Boleh juga tuh anak-anak muda. Nah itu. Besok Pak Haji pakai kacamata ya. Biar mapping. Sama langsung aja. Pak Haji jujur banget loh. Enggak sebenarnya sih lebih ini Pak Haji. Mencari karakter dia. Trademark. Nah itu trademark karakter. Iya, jadi waktu kita muncul itu kan kita sadar waktu 2000-an dia. Tahun 2000-an itu memang musik kan banyak orang sudah banyak, teman-teman sudah banyak yang lebih awal duluan dan juga banyak band yang ya sebenarnya sih nggak banyak tapi ada beberapa band yang menguasai tanda kutip menguasai pasar lah. Industri ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk, muncul, hilang, ketiban sama band yang sekarang yang saat itu lagi hits. Kita pas itu lagi pengen merilis, ini lagi berpikir kita selain karya apa ya yang bisa meninggalkan jejak di memori publik gitu. Makanya mencari-cari dari macam-macam dicoba Slayer atau apa gitu nggak ada yang nempel, nggak ada yang kena. Maksudnya sayanya nggak serak.
Oke. Pas begitu kita coba dengan kacamata, walaupun kita juga tahu saat itu kan juga ada sudah yang pakai kacamata duluan, tapi ya udahlah, cobain aja dulu deh. Ya alhamdulillah ternyata itu direspon oleh media. Oke. Sebenarnya sih lebih media dulu yang merespon. Karena lewat media lah yang selalu memberitakan itu bahwa vokalis Raja selalu dengan kacamata hitam. Yang membuat wajib lagi ada Pak Haji. Apa itu? Wajib gitu. Dia dikontrak sama salah satu brand Oke. yang dipakai Setelah David itu, Beckham. ya. Cuma David Beckham sama Ian Kasela. Sombong. Itu yang mewajibkan dia sampai bikin video klip nggak boleh copot kacamata. Iya. Oh, gitu. Jadi akhirnya menjadi mahkotanya Raja. Saya bilang, Ian tanpa kacamata bukan Raja Band. Saya bilang, buka aja kacamata lo, kita manggung. Nah kalau Jadi semacam trademark Pak Ji. kan kata Maudi tadi gitu Pak Ji, kalau Raja Band mahkotanya kacamata hitam. Kalau Raja Dangdut mahkotanya gitar buntung. Gitar Ya. Wah berarti Pak Haji besok nggak boleh pakai gitar yang Ada kepalanya. ada kepalanya dong. Ini ada dua pengertian ini. Nah loh. Raja band sama band raja tuh beda loh. Oh iya. Anda tuh raja band apa band raja? Ini pertanyaan yang Baru mudah. ini. Pertanyaan yang mudah, jawabannya sulit. Which one? Kita Anda menyebut diri Anda raja band apa band raja? di balik, tapi kita gini Pak Ji ya, di balik nama orang kita menyebut Raja Band atau band Raja sih tidak ada maksud dan tujuan lain. Itu sih kita ingin lempar ke publik sih. Tapi kita bisa nyebut Raja Band atau band Raja. Sesimpel orang mengucapkan aja sih. Tapi artinya beda loh. Nah, Iya. Artinya beda. Raja Band apa Pak Ji? Raja band ya Rajanya. rajanya para band. Rajanya para Kan band. gak pakainya Pak Ji. Nah itu Pak Haji. Raja band. Kayak kalau band raja, band bernama raja. Bernama Raja. Oh, Nah, Ini yang mana nih yang sama? betul. Jadi kalau saya tadi menjawab pertanyaan Pak Haji, kenapa namanya Raja? Itu jawabannya. Itu bagian daripada yang menyemangati kita Pak Haji. Jadi doa kita tuh pengen besar seperti nama itu awalnya begitu. Tapi bukan raja yang sosok raja yang sombong ya. Artinya di sini raja yang merakyat karena tercipta lagu Ian yang aku ada karena kau ada itu seorang idola tidak ada apa-apanya tanpa Fan. forsanya. Nah, wah, Jadi berharap itu seperti doa Pak Ji. Jadi filmnya Raja Band. Raja Band. Filmnya itu. Minum dulu nih misalkan. ngobrol sama yang lain mah gue biasa ceplos-ceplos aja, tapi sama Pak Haji jadi gimana ya? Nervous. Ini rajanya sih. Kenapa Pak Haji? Yang membuat kita nervous kenapa ya Pak Haji? Tapi Pak Haji gini, maaf Pak Haji ya saya potongnya. Pak Haji ini gak sih mengetahuin gak? Saat berhadapan dengan orang itu bisa nervous sama Nervous Pak Haji. atau tidak? Menurut Pak Haji tahu gak sih? Tahu lah. Pak Haji, ini Berarti gini, kalau sesuatu yang Pak Haji tahu, berarti Pak Haji ciptakan dong. no ya. Kalau menurut saya begini, Pak Haji ini kan menguasai ayat, guide-nya tuh mungkin mohon maaf aja ya. Ada kalimatullah mungkin Pak Haji yang nanti yang tahu itu jangankan kau bicara isi hatimu aku tahu tuh ayat apa Pak Haji. Nah, Pak Haji tuh kayaknya ada di Mau situ. dimancing terus. Kalau bahasa marketingnya ku tahu yang kau. Asik. Oh iya. Biasa saya rasa nervous itu menghadapi seorang senior di bidangnya biasa. Misalnya kita menghadapi satu sosok yang famous, nervous biasa. Tapi bukan berarti saya merasa famous, merasa lebih senior, tidak. Itu sesuatu yang normal saja. Pak Haji saya potong sedikit. Ya. Kalau Pak Haji tidak merasa famous, oke lah. Tapi kalau Pak Haji tidak merasa senior tuh kebangetan Pak. Senior dalam arti kata Kan Pak Haji duluan. Berkarir duluan. ya oke. Heeh. Jadi nervous itu menghadapi seniornya ya sesuatu yang Manusiawi, biasa, Pak Haji. yang biasa, wajar lah gitu. Ya, Manusia biasa Pak Haji. Kalau nggak nervous lah luar biasa. Untung nggak kata-kata yang lain lo keluar. Oke, Yan atau Ya. Molly. Sejak tahun 2001 itu udah berapa album, berapa lagu yang telah
dilahirkan oleh Raja Band ini? Ingatnya sih waktu dari 2001 kita ngerilis satu album sama Universal ya. Oh, iya. Isinya berapa? Isi lagunya 10 lagu. 10 lagu normal tip. Cuman Saat itu tidak diterima. Belum rezeki kita Pak Haji. Tidak diterima. Mungkin bukan tidak diterima kali. Saya ralat mungkin saat itu promonya tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga orang tidak tahu. Oh, jadi Anda produksi satu album pertama ya? Iya. Betul Haji. Itu judulnya apa? Yang Cinderella itu yang keberapa? Nah itu yang kedua Pak Haji. Oh, yang pertama bukan Cinderella. Bukan, itu kita Lepas Masa Lalu. Judul albumnya Lepas Masa Lalu, isi lagunya 10 dan itu dirilis oleh Universal di tahun 2001 itu. 2001. Dan itu kita sadar banget di saat itu memang yang saya bilang tadi juga band tuh rame banget, industri lagi rame. Band-band. Sementara kita munculnya kayak takut-takut oleh label saat itu. Jadi ya wajar, saya sih menyadari bahwa oke, berarti kita memang wajar orang tidak tahu, bukan orang tidak menerima, orang tidak tahu. Gimana orang mau menerima, orang belum tahu gitu. Iya. Nah, Belum terpromosi lebih dengan baik. Betul. Saat itu ya. Saat itu Pak Haji. Oke, jadi album ada berapa tuh? Yang pertama tuh Cinderella. Cinderella isinya berapa? Cinderella isinya 3. Kalau Cinderella itu 13. 13. Jadi album pertama 2001, album kedua 2003 akhir juga itu masih indie kita indie ya. itu. Oke. Jadi habis dari major label indie bikin album namanya Manusia Biasa 10 lagu. Manusia Biasa ya. Mulai didengar tapi masih dibajakan di kelas lapak. Oke. masih Distribusinya belum mengindonesia. Karena label kecil Pak Haji. Jadi Raja ini salah satu band yang ditolak seluruh produser di Jakarta. Seluruh label. Kenapa? Ya. Entah saat itu apa alasannya, tapi ya yang jelas sampai ke kuping kita tuh nggak ini banget sih, alasan tuh nggak ada ininya, nggak fix. Alasannya Pak Haji, pokoknya tidak aja. Mungkin kita salah waktu saat itu. Oke. Jadi saat kita menyodorkan Pasti demo, bukan salah nama ya? bukan. Enggak, Pak Haji kan dari tadi nyecer nama, kenapa ya? Kalau salah nama nggak eksis sampai sekarang. Tapi benar Pak Haji. Bener Pak Haji, salah satu label saat itu Sony Music ya. Sony Music Pak Ian, ketemu Pak Ian sama bawahannya dibilang, ini terlalu berat nama ini, ganti aja. Tapi kita kekeh aja Pak Haji, kita yakin gitu. Ya sudah, ditaruh. Itu tadi mungkin Terlalu berat kata dia. berat. Terlalu berat, ya Ini udah. kok baru nongol mau jadi raja gitu. Nggak sopan ya Pak Haji ya? Iya harus pamit dulu Mas Soneta. Punggawa dulu Pak Haji. Pamit dulu Mas Soneta ya Pak Haji. Soalnya kita gini Pak Haji, jadi punggawanya itu di saat proses di tahun dari 94 ya. Dari 94 95 itu sudah masuk namanya dunia rekaman, produksian. Mencoba aja terus tidak berhasil. Tapi itu saat itu Moldy masih di belakang, maksudnya dia masih sebagai arranger. Saya yang dikedepankan jadi solo album. Nah saat itu memang masih nggak jelas aja. Belum raja ya? Belum. Itu yang Pak Haji bilang tadi, kita belum raja, sudah mencoba dulu. Jadi punggawanya udah. Makanya begitu ngeband, saya pengen jadi raja, saya bilang. By proses Pak Haji. Udah capek saya jadi punggawa Pak Haji. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul juga langsung ini Pak Haji. Karena memang hantaman demi hantaman tuh kita lalui lah ya, istilahnya penolakan demo yang dibilang lagunya jelek segala macam. Padahal lagunya itu juga yang kita tawarin. Itu yang lucu Pak Haji. Makanya saya bilang tadi Lagunya itu juga. 2001 kita rilis album pertama, 2003 kita rilis album kedua yang judulnya Manusia Biasa. Itu kita tawarin ke label yang ada di Jakarta. Salah satunya EMI juga dia. Five Major. Tawarin semua. Sony, Ditolak mentah-mentah Pak Haji. Warner. Begitu semuanya. kita rilis, begitu itu muncul mulai kedengaran dibacakan rame, mungkin dia juga mapping yang saya bilang di awal tadi udah mapping bagus, dia panggil kita kontrak awal. Jadi indie label dulu Pak Haji. Gara-gara indie itu. Iya. Oke. Jadi dari major ke indie dulu ternyata harus lu jangan langsung Proses. major deh gitu. Indie begitu udah mulai diterima secara pasar ya si produser mulai nelponin demo yang tadinya kita paling bawah mungkin Diangkat lagi. diangkat lagi. Wah gitu. Jadi tinggal milih kita Pak Haji saat itu label. Kebetulan Ian memutuskan Iya, karena dekat sama Pak itu ya, Koheng. Pak Heng saat itu ya udahlah gitu coba kita bicara sign aja. Akhirnya tambah 3 lagu.
repackage. Tambah 3 lagu, keluarlah album ketiga jatuhnya, Langkah Baru. Padahal itu juga. Itu yang itu juga masternya. Saya pernah ngebohongin produser Pak Haji. Aduh. Nah, loh. Wah, ini terlalu jujur nih. Ya, saya mau ngetes kupingnya dia gitu. Ini kurang bagus ini gitarnya, coba ganti gini. Oke, siap kok, namanya pengen. Udah. Iyain aja gitu. Iyain aja. Besok saya kasih yang itu lagi. Nah, begini katanya. Wah, saya bilang nih berarti saya yang error apa dia yang error nih kupingnya. Begitu, jadi saya pengen, berarti dia nih pinter dagang tapi secara ya musiknya juga. Ya saya nggak tahu ya. Cuman menurut saya saat itu kok dia nggak tahu yang itu juga saya kasih gitu. Mungkin kalau produsernya saat itu Pak Haji tahu Pak Haji. Ini belum lo ganti nih belum. Karena basicnya musisi kan, ininya kuat gitu. Nah, cuman nggak tahu. Ya itu lah. Jadi nipu yang nggak kena hukum nih. Nggak ada deliknya tuh. Anda kan bersaudara ya? Iya Pak Haji. Yang paling tua? Ya. Moldi. Emang Harusnya kelihatan. suruh Pak Haji nebak dulu Iya. tadi. Udah tahu Pak Haji tadi langsung kan? Oh udah. Iya. Kelihatan sih. Alhamdulillah. Dari mana Pak Haji? Hah? Dari mana? Lah ini ada pada apa Pak Haji? Iya Pak Haji. Oke, jadi bersaudara tuh berapa orang semuanya? Kita 5 Pak Haji. 5 orang. 5 orang. Semuanya laki-laki? 4 laki, 1 adik perempuan. 4 laki, Nah, perempuan. aku bontot nggak jadi. Kenapa nggak 4 laki itu yang satu grup kayak Kus Plus misalnya dulu gitu? Maunya sih gitu Pak Haji. Cuman ya mungkin Beda passion. beda Beda fashion fashion karena sama dia, bakatnya ya. tidak di situ mungkin Pak Haji. Yang 2 orang. Tidak dianugerahin ke situ. Oke. Tidak dianugerahin musik. Jadi Jadi dia hanya Hafiz Quran kali yang 2. bisa jadi Pak Haji. Oke, emang band keluarga ini agak langka ya, dulu ada Panbers ya. Panbers Kus Plus. Iya. Saya pikir dulu juga Raja Band tuh band keluarga gitu. Saya pikir begitu. Iya, orang bilang ini band dari Kalimantan. Enggak, saya bilang saya terbentuknya di Jakarta kok. Nah. Dari campuran beberapa kitanya asal-usul musisi. Cuman karena frontman-nya Ian dari Kasela, jadi nggak apa-apa, kita memang asal Banjarmasin secara personal, tapi secara bandnya dibentuknya emang di Jakarta, Pak Haji. Gak mau dibilang band Banjarmasin, gak mau nih. Band Jakarta. Karena tanpa dipungkiri memang Pak Haji ya, kalau zaman dulu tuh nggak mau jadi apa, mau jadi koruptor, jadi rampok, jadi apa tuh semuanya di sini. Mau jadi bintang juga di Jakarta. Betul. Karena mungkin Pak Haji juga nggak mau ya dibilang dari Orkestrasi. Tasikmalaya. Pasti Jakarta gitu, karena memang di sini pusatnya sih terbentuknya. Nah, Tapi kalau asal usul pribadi dari sana. iya. Saya dari dulu memproklamirkan diri sebagai orang Tasik. Iya. Secara Iyalah. personal Pak Haji ya? Kenapa? Secara personalnya. Iya, saya Bener. kan anak Tasik gitu. Itu clear. Ya, anak Kasela ya kan anak Tasik. Kalimantan Selatan. Pasti iya, selalu bilangnya memang dari sana. Ya, gitu. Melihat perkembangan musik sekarang, khususnya genre pop lah. Iya Pak Haji. Kan ini sekarang kita lagi katakanlah bahkan dunia bukan Indonesia ya, terkena influence dari K-pop ya. Nah, bagaimana Anda menyikapi K-pop itu? K-pop. Pertama pandangan Anda tentang K-pop yang melanda ini, kemudian bagaimana Anda menyikapi K-pop di Indonesia? So far sih ya mau nggak mau ya itu harus kita kita terima Pak Haji, kita jalanin. Tapi kalau menghadapinya ya kita lewat karya lagi. Kita bagaimana caranya tetap berkarya, satu. Tapi yang kedua sih sebenarnya sih lebih kepada si media kitanya juga sih yang membuka pintu. Membentuk opini. Membuka pintu. Tapi untungnya Pak Haji, K-pop zaman yang kayak Oppa Gangnam Style dah. Udah sosoknya kan kayak Ian Kasela kacamata tuh. Udah dapat secara style, tapi karakter genre musiknya beda. Minimal ada ngikut apa industrinya di situ, entah di stylenya atau di apanya gitu saya bilang. Cuman genre tetap beda. K-pop ya. Ya, K-pop lebih kepada ini dance group ya. Iya, betul. Enggak live band Iya, gitu ya. benar Pak Haji. Mereka tuh lebih koreonya sih Korea, betul. yang diandalkan gitu. Nyanyinya juga playback. Blackpink juga ya. Betul Pak Haji. Daripada
Kalau kita kan memang live. Beda-beda emang sih. Live band sama mereka beda. Tapi ya balik lagi Pak Haji, kalau sejauh saya pribadi sih sempat merasa dibilang kesel ada, dibilang sebel iya. Melihat balik lagi saya bilang tadi medianya. Nggak pantas kasel maksudnya. Saya kasel ya benar Pak Haji. Kasel A gitu. Ternyata ya di balik sosok Pak Haji yang humoris juga. Apa ketularan Komeng? Saya curiga itu. Karena saya tontonin tuh video. Kenapa tadi? Ya itu tadi Pak Haji. Lupa saya Pak Haji. Nah, di balik samping kesel tapi gitu. Oh iya, sebelnya ada karena memang ya balik lagi media kita yang membuka pintu itu. Sehingga terkesan band kita kalah. Bandnya Pak Haji ya, bukan raja aja. Tapi band kita jadi terkesamping. Ya genre musiknya itu diangkat lebih ke K-pop. Jadi masyarakat kita kan industrinya nih, kalau udah dibentuk opini media, semua mengarah ke situ. Sampai kita dulu pernah ngalamin mau ngasih demo, lu bikin kayak ini nih lagi laku. Dibikin latah. Padahal kan nggak jaminan lagu laku itu ada rumusnya, nggak ada. Tapi lagu bagus pasti. Tapi lagu bagus belum tentu laku. Lagu laku pasti bagus. Kalau menurut saya Pak Haji ya. Jadi dia juga nggak bisa menebak itu. Cuman menyangka-nyangka iya. Nih media buktinya gini-gini nih semua. Kan bisa diciptakan. Molly saya koreksi juga nih Anda. Anda bilang tadi lagu bagus belum tentu laku. Belum tentu laku. Lagu yang laku pasti bagus. Pasti bagus karena secara ini Pak Haji ya, secara apa ya? Kalau saya menilainya bukan secara ini, tapi secara kuantiti banyak yang menyukai. Nggak mungkin lagunya jelek kayak lagu Pak Haji misalnya. Pasti bagus. Ya karena banyak Porsa yang suka. Banyak Porsa yang suka. Nggak mungkin lagu jelek disukain orang. Saya tapi nggak tahu Pak Haji. Jadi tidak harus bahwa lagu yang laku itu bagus. Banyak lagu yang misalnya bukan bagus dalam arti kata notasi. Bukan ya. Tapi sesuatu yang unik pun, walaupun nggak bagus bisa laku. Nggak bagus secara musikalitas nggak bagus, karena notasi nggak bagus, lirik nggak bagus. Tapi karena unik laku. Tahu nggak contohnya? Siapa Pak Haji? Bangun tidur lagi. Itu uniknya benar tuh Haji, benar. Masuk unik itu. Meledak itu. Bangun tidur lagi. Ya. Masuk, iya. Unik Pak Haji ya, unik. Sesuatu yang unik, nggak bagus tapi. Tapi unik. Oke. Di berbagai aspek kehidupan pasti ada persaingan lah. Bagaimana Anda mempertahankan eksistensi Raja Band untuk tetap eksis di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat ini? Apa konsep Anda, apa cara Anda, seperti apa? Salah satunya sih tetap berkarya dulu Pak Haji. Berkarya. Saya mengutip omongan Mas Maudi waktu itu, kita ini band yang dinilai pertama yang kita sodorkan itu adalah karya dulu. Jadi kalau sebuah band tidak ada karya berarti dia hilang udah. Oke, karya ya, karya. Apa inovasi Anda tentang karya itu dalam konteks untuk bisa bertahan dalam persaingan ini? Apa ya? Karya seperti apa? Mungkin kalau unik tadi. Unik itu bagian dari market. Ya kan Pak Haji ya? Jadi kita tuh gini Pak Haji, kalau analisa saya sih, silakan Pak Haji bisa koreksi kalau misalnya saya salah, tapi yang saya percayain kita saat ini sih khususnya Pak Haji. Saat ini kita tidak hanya sebatasan sebagai musisi aja. Kalau dulu kita hanya sebatas musisi udah. Tapi kita juga belajar untuk menjadi orang yang di belakang musisi. Katakanlah produser. Karena produser itu adalah dia bisnisnya. Jadi kita lihat market. Kayak Pak Haji. Ya, udah melakukan ya. itu. Udah melakukan ya Pak Haji sebelumnya. Jadi kita belajar menganalisa, mengamati musik yang lagi publik, lirik kayak gimana sih? Entah itu dari liriknya, entah dari kemasan musiknya, entah itu genre musiknya seperti apa. Ya kita mencoba untuk
melebur di situ. Pokoknya kemasannya audio visual komersial ya. Makanya saya dari awal kalau misalkan teman-teman yang lagi mendengarkan obrolan kita ini silahkan cek. Saya itu dari awal menyebut musik raja itu kalau ditanya jenisnya apa? Free pop saya bilang. Free pop. Free pop. Mungkin Pak Haji sendiri kaget dan itu karena itu tidak ada dalam kamus kan? Tidak ada dalam kamus musik tuh ini enggak ada. Saya punya ini Kalau sendiri. free pop ada, free pop. Mulai belok dikit. Berapa persen Pak Haji? Jadi berapa persen kayaknya itu? Jadi ke situ Pak Haji. Jadi saya melihat kita bermain di jalur yang bebas, tapi garis benang merahnya pop. Makanya saya sebutnya free pop. Free pop. Iya, jadi kita bisa mengemas. Makanya kita mungkin 2011 ya, kalau Pak Haji juga masih ingat, kita pernah pinjam lagu Pak Haji kan, yang Kegagalan Cinta. Oke. Mungkin publik menilai, ini ngapain sih Raja bandnya beda kok ngambil musik dangdut sih? Karena buat kami ya free pop, dangdut pun ya masuk ke dalam genre kami juga. Yang kita kemas dengan ala Raja. Jadi yang dikeluarkan oleh Raja itulah musiknya Raja, free pop itu. Kita bisa ke reggae, kita bisa ke rock yang benar-benar rock. Jadi semua genre kita kolaborasi di situ. Sebenarnya sih buat ini aja Pak Haji, jangan sampai kita terhalang oleh genre itu sendiri. Karena balik lagi buat saya musik itu adalah sebuah hiburan. Bebas ya berarti ya. Jadi tidak boleh kita, kalau buat saya Pak Haji balik lagi nih buat saya sih. Tidak boleh kita, wah ini musik lu begini, lu nggak ada. Musik ya musik. Untuk apa? Untuk lu denger. Tidak dikotak-kotakin ya. Nggak ada dikotak-kotakin. Musik itu ya hiburan. Universal. Itu bahasa yang lebih tepatnya universal. Gitu. Jadi nggak ada kan orang dengar musik stres. Ada juga. Lagu yang kayak gimana Pak Haji? Saya belum tahu sih. Ada. Lagu saya judulnya stres. Tapi penontonnya terhibur Pak Haji. Nggak jadi stres. Judulnya ya. Oke, saya dengar kabar band Raja Band pernah bubar. Nah, terus kembali lagi, bersatu lagi. Kalau boleh, dijawab. Kalau enggak apa-apa. Apa yang membuat band itu bubar dulu Raja itu? Kondisi apa sehingga band itu bubar? Karena begini, bangun tidur lagi. Jatuh bangun itu dalam suatu organisasi itu sesuatu yang lumrah. Lumrah benar. Setuju Pak. Dengan berbagai macam situasi kondisi. Saya ingin tahu apa yang mungkin buat pelajarannya buat saya nih. Jangan sampai Soneta bubar gitu. Apa yang membuat tempo hari bubar. Kemudian alhamdulillah kan udah. Ya. Itu satu pertanyaan. Dan apakah bubar itu kembali lagi dengan personel yang bubar itu? Apa ganti personel? Nah, jadi kita klarifikasi dulu ya. Kata-kata bubar itu. Jadi bukan bubar berarti. Nah, jadi nggak apa-apa itu media kan saya bilang menggiring opini. Yang buktinya ketika diisukan bubar kita rilis kok lagu Kegagalan Cintanya Pak Haji. Hanya beda label. Nah, si dua personel yang lama masih bertahan di label yang lama dengan nama yang baru. Kita tetap nama Raja, langsung rilis, langsung tur. Artinya di saat itu nama Raja kebetulan ya mungkin kalau Ian Kasela sudah berganti tidak di Raja lagi mungkin itu bubar. Karena frontman-nya kayak Soneta tidak ada Rhoma Irama, nothing Soneta. Nah, jadi menurut saya Raja band atau band Raja saat diisukan bubar itu kita justru jalan. Buktinya rilis. Nah, kalau itu tadi mungkin bukan bubar tapi dua personil. Mengundurkan diri dari Raja gitu. Karena dia punya proyek kan yang sudah kalau bubar artinya Raja tidak ada. Enggak aktif lagi. Enggak aktif lagi. Betul, Pak Haji. Tapi ternyata ini aktif gitu. Aktif. Bukan bubar, Bu. Bahasanya. Media. Bahasanya emang bahasanya begitu kadang-kadang. Kecuali ganti nama, bubar itu memang. Oke, clear. Nah, kemudian personel yang mengundurkan diri itu ketika sekarang kan 4 personel lagi nih. Kembali lagi. Dia insaf Pak Haji. Itu persis ini Pak Haji kayak pemilu 5 tahun. tanpa kita sadarin 1 periode. Mereka pamit
2010 ya. Terus minta masuk lagi. Bukan masuk lagi, minta masuk lagi 2015. Karena kita basically tidak ada permusuhan di dalam, tidak ada sengketa macam-macam. Tidak memecat juga. Tidak memecat, jadi dia yang mau berhenti, dia lagi mau masuk, pintu kita selalu terbuka. Paling down lah mereka. Itu. Pengen mencari rasa yang lain. Jadi coba-coba gitu. Coba-coba. Ternyata mungkin visi misinya beda. Yang baru ini mungkin lebih mencari popularitas. Kalau mereka kan pasti mencari fulus. Jadi pasti tidak akan nyambung tuh. Ya. Tidak akan nyambung. Kalau kita mohon maaf, kita tidak mungkin sudah lewat masa mencari itu. Popularitas udah di dapur, Kita masa Cari uang kertas. tulus udah lewat, jadi fulus aja. Oke, apa yang Raja Band ini katakan cita-citakan yang sampai saat ini belum tercapai? Satu obsesi di dalam berkarya ini, apa yang ingin Anda capai? Seperti Yang Pak Haji. sekarang ini belum. Seperti Pak Haji kita pengen. Seperti saya. Karena nama Raja sudah sama Raja. Karya musik sudah ada juga. Dikenal publik sama-sama dikenal. Cuman ditanya kalau Raja Dangdut Achievementnya. bukan achievement nanti kita kalau udah di usia kayak beliau Iya. bukan, jadi gini, musik udah, terus karya ada, Oke. film kita nggak ada. Pak Haji kan udah Iya, ada. pencapaian di audio udah. Secara Visual secara ya mungkin band-band lain udah juga pernah bikin film. Ya kita pengen meniru seperti Pak Haji lah. Raja yang besarnya zaman dulu mungkin ada lagu langsung ada filmnya. Sehingga itu Pak Haji. Itu salah satunya ini yang kita pengen lagi Ingin target. capai ya, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji ya. Amin. Siapa tahu nanti Pak Haji berkenan kalau misalnya Raja jadi bikin film, Pak Haji bisa ikut gabung. Jadi figurannya lah. Dibisikin Jangan, ya. Pak Haji. Ntar kita ngobrol habis ini ya. Yang denger nggak kata Pak Haji? Jadi figuran? Nggak mungkin Pak Haji. Jadi figuran. Kita yang jadi figuran. Oke, jadi bersyukur ya bahwa di dalam bermusik ini memang ada dinamika kan. Betul. Seperti tadi sempat Ditinggalin. tinggalin ada macam-macam lah. Iya. Tapi itu menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika orang tidak berputus asa dan terus untuk mencapai hasratnya, keinginannya, pada akhirnya akan sampai juga kepada tujuan itu. Manjada wajad, jadi siapa yang mencari pasti dia dapat. Ya itu yang dilakuin Pak Haji sebelum Raja terbentuk itu. Dari hijrah dari Kalimantan Selatan ke Jakarta. Memang mau mengejar itu ya Pak Haji, mengejar karir. Saya pribadi coba mengajak beberapa teman, balik lagi, mental nggak sanggup. 2 bulan ngerasa nggak hits, nggak ini, balik. Berapa bulan balik, ada yang beberapa minggu langsung balik. Sementara saya punya pendirian, saya harus goal gimana caranya. Nawaitunya sudah di situ. Soalnya pulang malu nggak pulang rindu gitu. Ada satu firman Allah yang berbunyi begini. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau seseorang atau satu community kecuali dia berusaha untuk merubah nasibnya. Jadi artinya di samping doa memang kerja keras untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu, obsesi tadi. Nah ini Anda telah membuktikannya. Amin. Kepingin punya band ya, dari sapu rumah, masih beneran kan, itu beneran. Terus punya grup, sempat itu pingsan perjuangan itu. Perjuangan. Salah satu langkah perjuangan. Dan doa apa aja. Kalau saya selalu berpikir gini Pak Haji, saya selalu berpikir dalam ininya ya, dalam karir ataupun dalam sehari-hari, sejauh kita tidak menjahati, menzolimi hak orang lain, ya saya bismillah saya bilang bisa aja walaupun kondisi kayak gimana, itu dari dulu saya coba tanamkan Pak Haji. Jadi tetap jalan aja, sejauh kita tidak menjolimin tanda kutip mengambil hak orang atau apa, by komitmen itu dijalanin.
Insya Allah saya bilang ya itu alhamdulillah sih. Ya tetap berkat doa restu orang tua juga sih. Nah itu tadi Pak Haji yang mungkin saya menyimpang dikit ya. Mengutip yang kata-kata Ian, sejauh tidak mengambil hak orang. Tapi ada beberapa pendapat Pak Haji. Khususnya pembagian antara manajer, antara Dalam personil. sebuah band gitu ya. Pak Haji setuju nggak kalau dibilang pembagian itu adil itu bagi rata? Beda. Ya kan Pak Haji? Adil itu belum tentu bagi rata ya Pak Haji ya? Adil itu proporsional. Proporsional. Masa gak... Kalau bagi rata itu nggak adil. Nggak adil justru Pak Haji. Nggak adil. Satu contoh. Iya. Ada satu perusahaan deh. Ada direktur, ada sekretaris, ada OB. Misaris gitu. Kan perannya beda-beda. Ya. Tanggung jawabnya Pak. Tanggung jawabnya beda-beda. Mana yang bisa, kalau adil itu bukan sama. Kalau sama justru tidak adil. Nah itu Pak Haji. Justru nggak adil kalau sama dia Pak Haji ya. Harus proporsional. Kecuali dalam satu kelompok ini itu kerjanya bareng, ininya bareng, apanya bareng, semuanya bareng, itu baru bisa bagi sama. Iya. Tapi ketika ada yang lebih berat kerjanya, lebih apa? Kadang ada kayak gitu Pak Haji. Jadi ke masjid bareng. Ke tempat yang tidak masjid sendiri-sendiri dia. Itu nggak ada Yang tidak masjid itu kan ke rumah, ke studio gitu Pak Haji. Kegiatan masing-masing. Iya benar Pak Haji. Ya seperti proporsional. Proporsional Pak Haji ya. Tapi banyak Pak Haji ya yang membuat band-band itu bubar karena merasa tidak bagi rata katanya. Oke. Nah itu yang khususnya sih yang pahamnya salah atau salah paham. Benar nggak Pak Haji ya? Saya cerita dikit ya. Mengenai adil ini. Dulu ada formasi pertama Soneta ini. Ada satu anggota kita ini merasa diperlakukan tidak adil. Dia minta adil itu ya sama rata. Tuh Haji. Seperti Anda kan. Nanti biasa terjadi di kelompok. Nah, saya katakan begini, oke. Mau tahu adil, kita lihat. Soneta. Ada berapa unsur soneta ini? Ada unsur pencipta, penyanyi, musisi, arranger, pemain, musisi, dan manajemen. 5 unsur. Kalau ini 100%, berarti setiap unsur 20%. Iya. Itu kalau mau proporsional. Anggotanya loh, penciptanya siapa? Ya lo, nah, gue 20%. Penyanyinya siapa? Ya lo. 2 udah gitu aja. Arrangernya siapa? Ya lo. Iya. Menang banyak Pak Haji ya. Jadi bukan adil itu sama rata sama rasa. Seusahanya Pak Haji ya. Kenapa? Itu kembali ke adil itu. Jadi Iya Pak Haji. ya, seperti itu. Iya. Setuju saya Pak Haji. Emang karena nggak adil tuh bubar kemarin. Saya hanya menonton media, tapi saya tidak menanggapi ketika di interview. Pokoknya tidak adil lah, apa segala ada pemberitaan kayak gitu. macam. Ya berarti saya bilang intinya itu ya, gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa lah, salah paham mungkin. Padahal kalau mau duduk bareng, yuk kita bahas yang kata Pak Haji tadi, siapa yang menang banyak. Dia yang bekerja banyak, bener gak? Masa yang keluar keringat sedikit bagian minta sama? Adil gitu Pak Haji? Gak adil, itu. Ya, Saat ada grup-grup band seperti, karena waktu itu dia mengacu kepada Kus Plus katanya. Kus Plus kan sama gitu. Ya mungkin dia kerjanya sama bareng-bareng. iya betul. Oke, jadi itulah memang banyak di organisasi musik seperti itu merasa tidak adil. Hal sensitif sih Pak Haji ya. Ya, sensitif. Urusan fulus. Ya. Belum urusan yang lain Pak Haji ya. Oke, jadi kalau tadi cita-cita Raja ingin membuat film ya, audio visual film. Nah itu sejauh mana Anda telah melangkah ke sana memperjuangkan itu? Sampai sejauh ini kita masih 50% ya. 50% masih tetap di situ. Masih kita tetap godok pencarian materi, Yang pas. konsep. Jadi semua masih 50%. Kenapa tidak 100%? Karena kan kita masih ada aktivitas bermusiknya Pak Haji. Jadi 50% tetap melakukan musik, 50% kita coba bagi pikiran ke situ. Oh, Anda juga tadi katanya udah apa ya, dari bidang bisnisnya ya?
Betul Pak Haji. Iya benar. Betul. Oke, bagus. Belajar Pak Haji. Bagus sekali. Mencoba memahami Pak Haji. Karena sudah tidak ada yang mau jadi produser aja Pak Haji. Makanya kita memproduksi diri sendiri. Memang zaman sekarang seperti itu. Anda punya manajemen tentunya kan? Manajemen ada Pak Haji. Dipegang manajemen mana sekarang? Raja Manajemen. Raja manajemen juga. Raja Manajemen. Pokoknya sendiri. kiblat kita Soneta aja udah. Soneta Manajemen. Nah di situ ada ownernya Pak Haji ya. Berarti Ownernya Raja berdua. Oke. Jadi manajemennya ya Raja manajemen. Kita coba create sendiri juga. Oke. meniru Pak Haji lah yang baik-baik. Oke, kira-kira Iya, Pak Haji. Bung Yan, Bung Moldi. Pertama, sebetulnya terima kasih banyak atas Sama-sama, Pak. kehadirannya. Sama-sama, Haji. Bincang kita rasa cukup. Apakah anak masih ingin yang Anda tambahkan untuk pemirsa untuk Forsa ini di luar sana? Untuk menginspirasi mereka? Mungkin kalau tadi ada obrolan sedikit Pak Haji Ya, sama Om Bim. Ini buat masukan dari teman-teman Forsa ataupun mungkin Rajaku yang nonton di sini juga. Kita mau mencoba juga, ini salah satu pencapaian juga Pak Haji. Raja itu kalau nggak salah kita belum pernah kolaborasi dia. Ya, meremake lagu Pak Haji udah. 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 Nah kita mau mencoba, mudah-mudahan insya Allah si Pak Haji juga berkenan. Mau mencoba mengkolaborasikan dua musik, dua lagu menjadi satu. Nah itu nanti mau sebelum walaupun Pak Haji entah Pak Haji berkenan atau tidak, tapi buat teman-teman semua yang sekiranya sudah menonton acara di sini, kasih masukan dong lagu apa yang cocok kita ambil dari lagu Soneta. Raja dan Soneta. Iya, sama lagu Raja yang cocok juga buat Pak Haji. Silakan tuh. Dimasap ya benar. Dimasap. Digini masak. Itu masak ya. Itu masak ya. Oke, jadi pemirsa juga Forsa bisa kita ambil seberapapun keteladanan ya daripada perjuangan mereka, bagaimana dengan liku-likunya sampai saat ini Raja masih eksis dan kita doakan semoga Amin. ke depan semakin eksis dan apa yang dicita-citakan bisa dicapai. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.